Acara ini disupport oleh Paragon Corp dan Hawaii Waterpark Malang. WHO sudah memprediksikan bahwa tahun 2030 itu problem kesehatan kemanusiaan yang nomor satu itu bukan lagi kanker, bukan lagi gula, tetapi mental. Ini menjadi menarik. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kesehatan mental yang kemarin-kemarin itu belum begitu banyak dibicarakan, sekarang tiba-tiba merangkak naik gitu. Bisa jadi itu adalah fenomena puncak gunung es itu. Bahwa di bawah ini banyak sekali anak-anak muda yang disorientasi, yang depresi akibat ketahanan-ketahanan sosial itu mulai merapuh. Obat yang paling manjur menurut saya adalah kembali ke persoalan ketauhidan sebagai inti dari ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita sedang berada di pesantren Bahrul Ulum Al-Hamid yang berada di Desa Ganjaran, Kecamatan Konalegi, Kabupaten Malang. Kita sedang bersama pengasuh dan pendiri pesantren ini, yaitu Bapak Atok Lukman Hakim. Beliau adalah cendekiawan Muslim muda NU di Malang, kira-kira gitu. Jadi kita akan membahas banyak hal dengan beliau. Ya mungkin perkenalkan diri dulu Gus, sekilas gitu tentang Gus Atok. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Atok Lukman Hakim. Hari ini kalau di Malang dipercaya di Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Malang, kemudian penasehat Lakbesdam NU, kemudian juga penasehat Dewan Ahli di ISNU Kabupaten Malang. Siap. Gitu. Nah Gus, ini kita ingin membincang tentang hal-hal terkini lah Gus, soal anak muda, soal masa depan anak muda, soal kehidupan, soal keislaman, dan soal hati, banyak hal lah, kira-kira gitu. Mungkin yang baru-baru ini terjadi, Gus. Jadi baru-baru ini ada anak muda yang melompat di jembatan Suhat. Nah, itu bunuh diri, depresi, dan itu ternyata beberapa bulan lalu dia sudah pernah melakukan tapi dilarang oleh orang. Itu potret depresi, terus kesehatan mental anak muda itu terganggu. Itu potret kecil saja, karena kalau di Kabupaten Malang itu selama 2,5 tahun belakangan itu ada 43 orang bunuh diri di Kabupaten Malang. Nah itu kan ini kayaknya ada kaitannya dengan agama sebagai pilar untuk anak muda agar bagaimana menghindari itu gitu, terkait kesehatan mental. Mungkin silakan Gus. Ya, ini sebenarnya isu universal. Jadi WHO sudah memprediksikan bahwa tahun 2030 itu problem kesehatan kemanusiaan yang nomor satu itu bukan lagi kanker, bukan lagi gula, tetapi mental. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kesehatan mental yang kemarin-kemarin itu belum begitu banyak dibicarakan, sekarang tiba-tiba merangkak naik gitu. Mungkin angka yang 43 itu memang angka yang bunuh diri, tetapi bisa jadi itu adalah fenomena puncak gunung es itu. Bahwa di bawah ini banyak sekali anak-anak muda yang disorientasi, yang depresi akibat ketahanan-ketahanan sosial itu mulai merapuh. Nah, memang menurut saya problem itu salah satu yang harus diperhatikan adalah masalah keagamaan, masalah ketauhidan khususnya itu. Jadi obat
yang paling manjur menurut saya adalah kembali ke persoalan ketauhidan sebagai inti dari ajaran agama. Gitu. Nah itu memulainya gimana Gus? Kalau anak muda mungkin Muslim di perkotaan atau kayaknya yang banyak itu di perkotaan ya terkait mental ini, atau mungkin di pedesaan juga hampir sama kalau sekarang ya. Nah, itu mungkin bisa memulainya dari mana Gus? Begini, yang dari catatan saya, ketika kita kasih solusi problemnya ketauhidan, mungkin dalam persepsi sebagian orang itu terlihat sangat mistis, kemudian abstrak, tidak konkret. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah persepsi mereka yang kadung terlanjur terhegemoni oleh sesuatu yang materialistik. Sehingga ketika kita mengungkapkan hal-hal yang sifatnya substantif, mereka agak kabur. Yang patut dicatat bahwa ketauhidan itu tidak hanya persoalan sesuatu yang abstrak, tetapi ketauhidan itu bisa dimunculkan di dalam hal-hal yang sifatnya konkret dan sehari-hari. 24 jam kehidupan kita itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan ketauhidan itu. Nah, problemnya adalah di keluarga. Ketahanan keluarga hari ini itu memang agak memprihatinkan. Terbukti PBNU hari ini itu sedang melonceng Satgas Keluarga Maslahah. Ini sebenarnya didasari oleh kegelisahan yang sama. Kemenak hari ini itu juga sedang merancang program Keluarga Sakinah. Nah, hari ini orang mulai sadar bahwa ketahanan sosial itu dimulai dari ketahanan keluarga ini. Dan ketahanan keluarga harus dimulai dari bagaimana ketauhidan ini mewarnai ekosistem keluarga ini, baik pendidikan anak dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh kasus saja dalam memilih sekolah. Rata-rata orang memilih sekolah itu selalu dikaitkan dengan aspirasi-aspirasi yang sifatnya materialistik. Sama sekali tidak dikaitkan dengan persoalan-persoalan sifatnya ketuhanan dan nilai-nilai yang mendasar tentang kemanusiaan. Jadi kemanusiaan kita hari ini direduksi oleh sesuatu yang materialistik, sifatnya duniawi. Nah, kalau itu sudah menjadi dasar, ya tinggal tunggu kerusakannya. Karena dalam adagium kaum pesantren itu mencintai dunia adalah awal dari semua kerusakan. Nah, jika tata kelola keluarga, sistem kebudayaan atau sistem nilai yang mendasari sebuah keluarga itu sudah sangat materialistik, itu dapat dipastikan anak-anaknya dan relasi pasangannya itu akan sifatnya kontraktual. Makanya tidak heran kalau kemudian angka perceraian juga semakin tinggi dan rata-rata persoalan ekonomis. Ini membuktikan hipotesa tentang sistem nilai duniawi menghegemoni keluarga hari ini, bukan ketauhidan, itu memperoleh satu bukti, gitu, memperoleh satu bukti, gitu. Oke, jadi soal ini menarik tadi soal cinta dunia itu sumber dari kerusakan. Nah, itu apa yang salah Gus dari jadi Islam mengajarkan nggak cinta dunia atau gimana Gus? Jadi jadi orang Islam nggak boleh kaya atau seperti apa itu Gus? Bukan. Oh, kalau kaya itu bukan persoalan. Kalau persoalan kekayaan itu di dalam Islam kan hanya di genggaman, bukan di hati. Gitu. Artinya konsep kekayaan dalam Islam itu kan berbeda dengan kaum kapitalistik yang itu sangat individualistik dan kemilikannya itu mutlak. Bukan juga seperti sosialistik yang tidak mengakui kepemilikan privat. Tapi dalam Islam itu, di dalam kepemilikan yang sifatnya privat itu relatif. Relatif artinya harta itu titipan dan harus digunakan ke hal-hal yang sifatnya maslahah dan tidak boleh mengganggu orientasi yang sebenarnya hidup di dunia ini, yaitu menuju Allah. Sehingga hati hanya mung Allah. Tetapi bahwa harta itu boleh berada di dalam genggaman.
Siap. Jadi Kak, karena mungkin nggak ada ketauhidan itu Gus ya, jadi anak muda itu banyak mudah depresi itu gara-gara itu Gus ya? Ya, pelembagaan ketauhidan yang harusnya jadi kebudayaan, yang sifatnya baik kebudayaan sifatnya non materialistik maupun materialistik itu tidak tampak sekali di dalam ekosistem kita. Salah satu contoh, misal di mall gitu aja, di mall paling musolanya di pojok terkecil gitu, yang lain dominan sekali. Jadi seperti potongan harga 50% itu bukan mencerminkan kedermawanan, tapi sebagai sebuah strategi perdagangan. Ini semuanya rata-rata tidak ada kaitannya dengan agama sebenarnya, kaitannya terhadap laba dan laba. Di dalam mengelola rumah tangga itu juga laba dan laba. Gitu. Oh, jadi gimana Gus untuk menginternalisasikan nilai-nilai itu? Jadi nilai-nilai bahwa gini, misal oke, kita harus bekerja keras agar tidak menyusahkan orang lain dan juga agar kita bisa memberi manfaat lebih kepada orang lain. Nah, itu kan selama ini mungkin yang ada di benak keluarga itu atau benak keluarga kita itu, ayo kita berlomba-lomba menumpuk uang untuk bisa beli aset dan lain sebagainya. Ketika ini itu kan gimana untuk menginternalisasikan itu Gus ya? Nah, biasanya yang luput, nilai-nilai yang luput itu nilai ketasliman. Nilai ketasliman itu menerima konsekuensi apapun. Ketika dikasih usahanya gagal, kemudian profitnya menurun, itu kalau taslim itu kemudian menjadi tidak kecewa, tapi evaluasi diri. Jadi kerja keras itu sebenarnya bukan instrumen untuk memburu nafsu, tapi instrumen untuk bersyukur sebenarnya. Diberi pengetahuan, diberi indera, macam-macam, itu bukan instrumen kerakusan, tapi instrumen kebersyukuran. Nah, software ini perlu dididik sejak kecil. Anak harus dilatih untuk menerima bermacam-macam kondisi, tidak melulu dikonstruksikan dengan kemewahan-kemewahan, dengan pemenuhan segala yang dia inginkan. Dia juga harus dilatih untuk keinginannya tidak dipenuhi. Nah, sementara rata-rata karena atas dasar kasihan dan lain-lain, itu akhirnya dimanjakan. Ini sebenarnya salah satu cara pendidikan yang salah, yang tidak berorientasi pada pendidikan hati. Itu salah satu begitu. Jadi karakter ketauhidan adalah taslim, tawakal, qanaah, apapun itu, bahwa kenyataan itu tidak harus sesuai dengan keinginan kita, dan itu harus ditanamkan sejak kecil. Siap. Nah, itu bagaimana, kalau saya simpulkan, bagaimana membangun peradaban yang ada jiwanya, soulnya, hatinya Gus ya. Jadi tidak hanya buru materi dan materi. Ya. Terkait ini Gus, terkait kesehatan mental ini kan kadang yang disembuhkan itu hanya bagian luarnya saja. Misal stres, dia healing ke pantai. Nah, itu kan tidak substantif Gus ya. Kalau menurut Gus Santo gimana? Betul, itu hanya mengalihkan, displacement. Ya. Jadi tidak pada inti dari problemnya itu. Harusnya depresi itu ya adalah indikator tata kelola hati yang salah. Sebenarnya realitas apapun yang ada di dunia ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang ada di dalam. Jagat gede itu pasti berkaitan jagat alit. Ketika terjadi kerusakan di jagat gede ini, pasti ada kerusakan di jagat alit. Ketidakadilan sosial hari ini itu disebabkan oleh hubul jah yang melembaga dan terstruktur, gitu. Sehingga perubahan sosial yang dilakukan untuk melawan ketidakadilan misalnya, itu juga harus diarahkan kepada pembenahan mental supaya hubud dunia ini tidak melembaga, tidak diinstitusionalisasikan oleh orang-orang itu. Karena yang membuat struktur dan pelembagaan hubul jah ini, hubul dunia ini kan juga person-person gitu.
Nah, makanya dakwah itu harus pada dua ranah, ranah pembenahan sosial juga ranah pembenahan zakat alit itu di dalam hati manusia. Ya, menarik. Terus ini Gus, apa kalau kata Gus Baha itu hidup akan bermasalah ketika orang mempunyai terlalu banyak keinginan. Nah, itu yang mungkin sekarang dengan adanya media sosial ini kan orang kan semakin tahu, Mas. Misal dulu teman saya SMP sekarang sudah punya ini. Nah, itu yang mungkin kita menjadi kemerungsung. Dan itu gimana, Gus? Ada seorang pemikir dari Prancis itu mengatakan bahwa pondasi dasar peradaban manusia itu memang mimesis, meniru. Itu dianalisis dari cerita Habil dan Qabil. Kenapa terjadi kriminalitas pertama? Karena pengen meniru nikmatnya mendapat siapa itu? Ada Labuda, ada siapa namanya itu? Ada yang cantik itu kan ya. Itu meniru. Nah, yang terjadi di dunia ini itu mimesis sebenarnya, proses-proses mimesis. Nah, dengan adanya media sosial ini sebenarnya merampas otoritas seseorang. Sehingga dia tidak punya independensi, otoritas diri, dan terhegemoni oleh medsos. Dengan cara meniru tadi itu. Itu persis yang diasumsikan itu. Dan saya kira itu ada benarnya. Ada benarnya. Makanya di dalam Hasanah Tarbiyah di pesantren, supaya orang mempunyai jati diri, itu harus mengenali diri sendiri. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Agar punya otoritas, tidak mudah kena tren. Kita tahu arahnya kemana, sebenarnya yang kita butuhkan apa, ini keinginan atau kebutuhan, basic need, atau sekedar hawa nafsu, itu akan teridentifikasi kalau dilatih sejak dini. Oke. Jadi dalam melakukan pembenahan itu memang banyak faktor yang perlu dibenahi, Gus ya. Iya. Jadi nggak bisa kita sepotong-sepotong itu. Nah, itu peran siapa, Gus, untuk membenahi ini semua? Apa itu gimana, Gus? Yang punya ya diri sendiri, mulai dari sendiri. Yang punya otoritas harus otoritas keagamaan juga tidak boleh terjebak kepada hubud dunia ini. Kemudian otoritas negara juga punya kewajiban membangun peradaban ini dengan instrumen otoritasnya untuk juga mengarahkan pembangunan spiritualnya. Saya kira semua kalangan harus punya visi yang sama tentang pembangunan manusia seutuhnya ini, manusia seutuhnya. Jadi bukan manusia yang hanya raganya, tapi juga jiwanya. Oke, Gus. Terus isu yang menarik lagi kan soal ekonomi ini, Gus. Soal membangun ekonomi umat ini kan sekarang kan ada ketidakadilan, maksudnya ada kesenjangan yang luar biasa. Jadi kalau nggak salah 90% sumber daya kekayaan di Indonesia itu hanya mungkin dimiliki tidak lebih dari 20 orang mungkin, atau berapa itu ada datanya. Itu gimana, Gus, untuk memangkas kesenjangan itu? Jadi kan terlalu serakah juga nggak boleh, terlalu nggak punya, nah itu kan juga bahaya. Nah, gimana, Gus? Ya, di Indonesia itu indeks Gininya memang tinggi, indeks Gininya, dan itu memang sudah pada titik yang mengkhawatirkan gitu. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa perputaran ekonomi di Indonesia hanya di kalangan elit. Ada banyak masyarakat yang masih di kubangan kemiskinan ekstrim. Nah, menurut saya Islam mengajarkan, Islam itu bukan anti kapitalis, juga bukan anti sosialis, tetapi Islam itu mendayung di antara dua karang ini sebenarnya. Nah, saya teringat ajaran wakaf. Wakaf itu sebuah penahanan harta yang dikelola untuk kemaslahatan umat. Nah, sebenarnya semangat dari wakaf ini adalah salah satunya adalah melindungi kaum yang paling lemah itu, yang kira-kira masuk di kemiskinan yang sangat ekstrim itu, untuk tidak berada di ring yang sama dengan kaum-kaum yang gigantik ini. Jadi sehingga
pembangunan ekonomi umat ini, yang dananya milik umat ini harus diperbesar porsinya, sehingga ketimpangan yang sekarang terjadi ini balance gitu. Paling tidak kaum yang terlemah ini, yang susah untuk bangkit, itu kita bisa ayomi dengan sistem ekonomi yang berbasis keumatan ini. Ya. Wakaf salah satu instrumennya. Nah itu teknisnya Gus ya. Jadi teknisnya gimana Gus? Misal kita punya uang 100 juta. Nah itu gimana kalau diwakaf produktifkan Gus? Saya bicara di level kebijakan negara dulu. Kalau seandainya saya jadi presiden misal, maka di tiap wilayah itu akan saya alokasikan wakaf itu untuk ketahanan pangan. Itu. Kalau wilayah-wilayah yang terjadi konflik agraria, itu skema penyelesaiannya sebenarnya bisa diselesaikan dengan wakaf. Dan wakaf itu kalau ketahanan pangan itu bisa dimanfaati oleh semua. Jadi mauquf alehnya itu bisa orang Islam, bisa orang Kristen, biasa siapa aja yang mengambil manfaat itu. Dan ini sangat cocok sekali untuk konservasi lahan supaya tata ruangnya bagus, dan itu dapat dipastikan sampai ila yaumil qiyamah itu untuk ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Misal begitu ya, salah satu contoh aplikasinya untuk umat itu. Nah, kalau yang sifatnya personal, katakanlah punya uang 100 juta. Ya itu bisa dikonversi misalnya untuk tanah misal. Kemudian dari hasil tanahnya kemudian dijadikan mata rantai ekonomi baru. Dan semakin lama akan tercipta mata rantai baru yang juga dikelola dengan kalkulasi ekonomis, sehingga terjadi perkawinan antara usaha yang dikelola oleh privat tapi juga kemudian berkontribusi kepada keuntungan yang didedikasikan untuk umat. Oke, itu yang insya Allah kita akan uji cobakan. Oke. Di pesantren ini Gus ya, gimana uji cobanya kalau di pesantren ini Gus soal wakaf itu? Ya kita sebenarnya sudah sejak 2 tahun lalu kita merintis, meskipun dengan modal awal 500.000 itu dengan berdagang kopi, kemudian meningkat kita berdagang kudung, kemudian meningkat kita coba untuk ngelola kentang. Kalau ini meningkat lagi kita akan uji cobakan ke masyarakat, dan sebagian keuntungannya untuk masyarakat, yang untuk sebagai perawatnya, sebagian lagi untuk akumulasi modal yang kita bikin lagi unit ekonomi baru. Bisa jadi nanti kandang bersama dan lain-lain. Oke, siap. Gus, terkait kemiskinan ekstrim itu mungkin bisa diceritakan, Gus kan beberapa kali ke masyarakat itu, mungkin kalau usah nyebut daerah, seberapa mengerikannya kemiskinan ekstrim itu sehingga terjadi misal hal-hal yang tidak diinginkan lah karena adanya kemiskinan itu. Ada satu kawasan, saya nggak sebutkan namanya, aset-aset strategis itu dikuasai orang luar. Mestinya orang-orang di daerah itu, di daerah pedalaman itu, aset yang mereka andalkan mestinya kan tanah. Tapi tanah ini sudah banyak dikuasai oleh orang luar. Sehingga mereka mendapat sisa-sisa kegiatan ekonomisnya. Paling ya jadi tukang gitu. Dikuasai itu kan karena beli kan Gus? Karena orang luar itu. Politik agraria di Indonesia itu kan tidak pernah tegak. Nah ini kalau saya ini kalau persoalan sangat struktural sekali tentang politik agraria di Indonesia, tentang bagaimana distribusi lahan dan macam-macamnya kan sejak Undang-Undang 60 dibikin itu kan nggak pernah konsisten diaplikasikan. Nah, akumulasi dari itu semua sehingga mengakibatkan kaum-kaum yang berada di pedesaan ini kemudian sulit sekali untuk mengakses sumber daya, sehingga terjadi kemiskinan ekstrim.
kemiskinan ekstrim itu kemudian sangat dekat dengan kriminalitas, sangat dekat dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Makanya human trafficking yang tinggi, kemudian narkoba tinggi, karena itu bagian dari sumber penghasilan mereka gitu. Ya, siap. Jadi pemerintah dan baik swasta dan pemerintah harus bergotong royong. Misal salah satu solusinya dengan wakaf produktif itu. Gitu. Iya. Nah, kalau semua semua pihak itu di dalam kebijakannya itu kemudian mengarah kepada pembangunan jiwa dan raga itu dan berpikirnya interrelasi, tidak sektoral. Misal berpikir ekonomi, ansih ekonomi, tidak pada dampak kemanusiaan yang lain. Berpikirnya sangat interrelasi, insya Allah persoalan depresi, persoalan ekonomi adalah gerak bersama. Tidak bisa ini kemudian persoalan depresi yang meningkat kemudian tidak dikaitkan dengan persoalan ekonomi, tidak dikaitkan dengan ketahanan sosial yang lain, tidak bisa. Ini adalah gerak simultan yang bareng-bareng yang sebenarnya itu saling mengkait. Nah, kalau mau ditarik akarnya apa? Akarnya ya hubud dunia yang itu menjadi nilai yang dominan dipeluk oleh banyak masyarakat di Indonesia. Oke, siap. Oke Gus, terakhir kita sudah banyak membahas banyak hal. Terakhir mungkin ini Gus, pesan bagi anak muda yang mungkin pesan secara sofistik gitu Gus, agar apa yang harus mereka bekali agar bisa survive dan bisa bermanfaat bagi orang lain gitu Gus. Pertama, hati-hati dengan disposisi terhadap sikap kalian. Jadi yang kalian pikirkan, yang kalian sikap yang kalian ambil, tindakan yang kalian ambil, Anda harus berhati-hati. Disposisi siapa ini? Apakah disposisi keinginanmu, disposisi nafsumu, disposisi setan lah kalau dalam bahasa agama. Hati-hati. Nah itu dari siapa? Yang paling bagus apa? Itu posisi mana yang harus diikuti? Ya mestinya ilham. Ilham itu suatu disposisi yang dari Tuhan. Nah, ukuran yang paling karena sifat kritis itu sudah ditanamkan, selalu curiga terhadap disposisinya, apakah tindakan ini benar atau salah, maka ukuran yang paling objektif adalah apakah nanti masalah atau tidak tindakan itu diambil. Apakah Anda hari ini tidak belajar yang sungguh-sungguh dan kemudian hanya berinteraksi dengan medsos, itu akan 10 tahun ke depan akan berdampak maslahat atau tidak, baik atau tidak bagi Anda. Nah, sifat kritis terhadap disposisi diri ini penting dengan memproyeksikan kira-kira ke depan kalau ini terus saya peluk, saya lakukan disposisi tindakan ini saya lakukan, apakah akan memberi kebaikan pada Anda atau tidak. Sikap itu harus dikembangkan oleh remaja hari ini, pemuda hari ini. Kalau tidak, dia akan selalu ikut arus, menjadi korban dari produksi budaya pop yang sebenarnya ini adalah cara pelipat gandaan laba gitu, yang Anda cuma akan jadi sampah peradaban gitu, tidak bisa menjadi diri sendiri yang kuat, yang kokoh, yang fitrah kemanusiaan Anda akan hilang gitu, hilang. Oke, siap. Terima kasih ya, banyak dapat ilmu kita siang ini. Semoga teman-teman juga demikian. Saya tidak menyimpulkan karena banyak hal dan semoga teman-teman bisa mendapat pelajaran dari video ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.